DJ Soda, selamat berpuasa. Budaya Indonesianya lemah sekali. Kenapa konten kreator luar negeri datang di Indonesia dan kaget-kaget terus dan omong aku cinta Indonesia di Indonesia ya? Mereka pikir kalian bodoh. Mereka cuma menjilat orang Indonesia dan dapat uang gampang sekali. Emang omongan gua ngeselin, tapi kalian bawa langit yang biru dalam semangat baru. Beberapa YouTuber baik dari Malaysia maupun luar negeri memang sering kali mengangkat tema-tema yang berhubungan dengan Ramadan di Indonesia untuk menarik perhatian penonton dan meraup pendapatan dari iklan atau AdSense. Mereka biasanya memanfaatkan momen spesial ini karena banyak orang yang mencari konten berkaitan dengan Ramadan, seperti tips berpuasa, resep sahur dan buka puasa, serta kegiatan keagamaan selama bulan suci. YouTuber-YouTuber tersebut seringkali mengoptimalkan kata kunci yang berhubungan dengan Ramadan dan Indonesia. Meskipun mereka berasal dari luar negeri atau Malaysia, hal ini mereka lakukan dengan tujuan menarik pemirsa dari Indonesia, yang merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna YouTube terbesar di dunia. Dengan konten yang relevan dan berkualitas, mereka bisa meraup keuntungan dari AdSense yang sangat besar. Karena penonton Indonesia banyak menonton video yang berhubungan dengan tema Ramadan, agama, serta budaya lokal. Namun ada juga kritik bahwa beberapa dari mereka hanya mengejar keuntungan semata tanpa memberikan kontribusi yang bermakna atau relevansi yang cukup dalam kontennya. Dan hanya menggunakan tema Ramadan sebagai alat untuk memperoleh clickbait. Meskipun demikian, mereka tetap mendapat keuntungan finansial dari banyaknya interaksi dan penonton yang tertarik pada topik ini. Fenomena ini menggambarkan betapa besarnya potensi pasar digital di Indonesia, serta bagaimana YouTuber dari luar negeri atau negara tetangga dapat memanfaatkan momen-momen tertentu seperti Ramadan untuk mengembangkan kanal mereka dan meraih pendapatan dari iklan. Banyak YouTuber Malaysia yang memang memiliki kedekatan budaya dengan Indonesia karena kedua negara berbagi bahasa yang serupa, serta memiliki banyak kesamaan dalam hal tradisi dan kebiasaan. Beberapa YouTuber Malaysia menunjukkan kecintaan mereka terhadap Indonesia melalui konten-konten yang menampilkan budaya Indonesia, kuliner, serta kehidupan sosial di Indonesia. Ini bisa menjadi bukti bahwa mereka memiliki ketertarikan dan penghargaan terhadap Indonesia, bukan hanya sekedar mengejar viewer atau pendapatan. Di sisi lain, Indonesia adalah pasar terbesar di Asia Tenggara untuk YouTube dan platform digital lainnya. Dengan lebih dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia dan populasi muda yang sangat aktif di dunia maya, Indonesia memang menjadi target yang sangat menarik untuk YouTuber manapun. Bahkan YouTuber Malaysia yang secara sadar atau tidak, mereka memilih untuk membuat konten yang dapat menarik perhatian orang Indonesia. Misalnya dengan membuat video yang relevan dengan kehidupan orang Indonesia, seperti berbicara tentang makanan Indonesia, wisata Indonesia, atau budaya Indonesia untuk meraih audiens yang lebih luas. Mengingat banyaknya pemirsa Indonesia yang menonton YouTube, YouTuber Malaysia bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari iklan yang ditayangkan pada video mereka, terutama jika mereka mengangkat tema-tema yang sedang populer di Indonesia seperti Ramadan, kuliner, atau hiburan lokal. Adanya potensi pendapatan ini mungkin mendorong beberapa YouTuber untuk memanfaatkan Indonesia sebagai pasar utama. Meskipun banyak YouTuber Malaysia yang memproduksi konten yang bermutu dan penuh apresiasi terhadap Indonesia, ada juga yang hanya ingin mengejar sensasi atau kontroversi untuk menarik perhatian. Sebagai contoh, beberapa YouTuber mungkin membuat konten yang terkesan clickbait atau bahkan menyentuh isu sensitif untuk mendapatkan views. Meskipun ini bisa saja memicu ketertarikan penonton, hal ini bisa merusak hubungan yang lebih baik antara kedua negara. Kesimpulannya, ada YouTuber Malaysia yang benar-benar mencintai Indonesia dan menghargai budaya serta masyarakat Indonesia. Dan ada juga yang hanya melihat potensi keuntungan finansial yang bisa mereka dapatkan dari audiens Indonesia. Secara umum, banyak YouTuber yang dapat membangun hubungan yang positif dengan Indonesia. Tetapi ada juga yang memanfaatkan popularitas Indonesia semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, menilai niat mereka perlu dilakukan secara bijak berdasarkan konten yang mereka buat dan interaksi mereka dengan audiens. Jadi, gimana menurut teman-teman semuanya? Pendapat tentang YouTuber-YouTuber luar misalnya, khususnya jiran kita Malaysia, apakah mereka benar-benar mencintai Indonesia tanpa AdSense? Tolong tulis di kolom komentar. Berkomentarlah dengan bijak ya. budaya Indonesianya lemah sekali.
Kenapa konten kreator luar negeri datang di Indonesia dan kaget-kaget terus dan omong aku cinta Indonesia di Indonesia ya? Mereka pikir kalian bodoh. Mereka cuma menjilat orang Indonesia dan dapat uang gampang sekali. Emang omongan gua ngeselin. Tapi kalian bisa coba pikir. Tahun 2000, Korea juga seperti itu. Orang luar negeri datang di Korea dan omong I love Korea dan dapat uang gampang sekali. Kenapa? Waktu itu budaya Koreanya lemah sekali. Waktu itu gak ada K-pop, gak ada K-drama. Seperti hari ini ya. Waktu itu banyak orang Korea mau berbangga soal negara sendiri dari orang luar negeri. Tapi sekarang gimana? K-pop dan K-drama udah rame di dunia ini. Orang luar negeri yang omong I love Korea udah banyak sekali. Dan itu beneran dari dalam hati mereka. Bukan untuk jadi terkenal atau untuk uang. Jadi ayo back to Indonesia ya. Orang Indonesia pun juga lebih suka budaya orang luar negeri. Bukan cuma Korea, Jepang, Cina, Barat. Tapi orang luar negeri datang di Indonesia dan tiba-tiba jatuh cinta dengan Indonesia. Kalian beneran percaya itu? Gua yakin mereka cinta negara manapun kalau bisa dapat uang. Aku kasih contohnya. Penjual narkoba gak mau orang-orang yang pakai narkoba jadi sehat dan berhenti narkoba. Dan penjual narkoba gak akan ngomong narkoba itu gak sehat dan bahaya. Pasti akan ngomong aman. Aku bukan penjual narkoba. Karena itu aku selalu coba kasih tahu fakta. Narkoba buruk dan penjual narkoba bohong ke kalian. Tapi aku yang selalu dihujat. Dan penjual narkoba lebih naik. Kalian tahu alasannya? Memang manusia gak percaya fakta. Manusia percaya yang mereka mau. Ya memang faktanya pahit. Bohongnya manis. Tapi aku gak akan berhenti omong fakta. Karena aku tinggal di Indonesia sampai mati. Dan aku beneran mau Indonesia lebih maju. Aku pernah main semua permainan ini dulu. Em ăn em kinh hơn nhá. Em có được cái quay cừng hả? Thế em có được. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. 어디 나와? Bawa langit yang biru dalam semangat baru.